Perkenalkan, nama saya Murdika dengan NIM 24080102223. Halo, perkenalkan saya Fikla Triatati dengan NIM 24080102224. Halo, perkenalkan nama saya Belvana Sawita Narlantania dengan parkir 225. Perkenalkan, saya Duti Handayani dengan NIM 24080102226. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sering kita dengar tapi jarang kita pahami, yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, kalau dengar kata PBB, pasti kita langsung kebayang ribet, tagihan, setelah tanggal jatuh temponya. Tapi PBB itu penting banget loh untuk pembangunan daerah dan fasilitas umum. Nah, di video kali ini kita bakal bahas mulai dari pengertian PBB, cara menghitungnya, siapa aja yang kena pajak, dan juga masalah-masalah yang ada di masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian pajak bumi dan bangunan. Jadi, sederhananya, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh seseorang atau bagian. Menurut pendapat para ahli, pajak bumi dan bangunan ini dilihat dari objeknya. Kemudian, menurut undang-undang, PBB itu dikenakan atas bumi dan bangunan yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya. Next, kita akan membahas mengenai subjek dan objek dalam PBB. Subjek sendiri itu ada orang dan badan yang mempunyai, menguasai, bahkan mengambil manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Sedangkan objek itu ada bumi dan bangunan. Bumi di sini itu bukan sekedar tanah kosong, tetapi bisa sawah, kebun, tambang, bahkan perairan. Sedangkan bangunan sendiri itu meliputi bangunan dari ada rumah, mall, perairan, bahkan kolam renang pun ikut dikenakan dalam PBB. Tapi tidak semua tempat itu dapat dikenakan PBB. Misalnya seperti rumah ibadah, seperti masjid, pura, wihara, gereja. Kemudian ada sekolah, rumah sakit pemerintah, museum. Kemudian sampai hutan lindung juga tidak dikenakan PBB karena tempat tersebut untuk kepentingan publik, bukan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, kita masuk ke dasar pengenaan pajak. Di sini ada istilah NJOP atau nilai jual objek pajak. Jadi, simpelnya NJOP itu harga jual tanah atau bangunan tersebut. Lalu ada NJOP TKP, yaitu nilai yang tidak kena pajak. Jadi, sebelum pajak dihitung, terdapat batas tertentu yang dibebaskan dulu. Lanjut ke tarif PBB. Tarif PBB secara umum itu sebesar 0,5%. Kedengarannya kecil ya, tapi kalau tanah dan bangunannya luas ya tetap lumayan juga. Nah, sekarang kita coba lihat contoh perhitungannya. Misalnya ada tanah 200 meter persegi dan bangunan 100 meter persegi. Setelah dihitung, total NJOP-nya sebesar 400 juta rupiah. Lalu dikurangi NJOP TKP sebesar 15 juta. Hasil akhirnya pajak yang harus dibayar adalah sebesar 1.925.000. Kalau dipikir-pikir, ternyata hitungannya nggak seserem yang kita bayangkan ya. Jadi rumusnya PBB per terutang sama dengan tarif per waktu NJKP. Sekarang masuk ke sistem pemungutannya. PBB memakai Official Assessment System. Artinya, yang menentukan jumlah pajak itu pemerintah, bukan kita sendiri. Jadi, kita tinggal menerima SPPT, lalu bayar nominal yang sudah ditentukan. Praktis sih, asal jangan lupa bayar aja. Ngomong-ngomong soal SPPT, itu adalah surat pemberitahuan pajak yang harus dibayar. Selain SPPT, juga ada SKP. Biasanya SKP keluar kalau ada kesalahan data atau wajib pajak yang terlambat melapor. Hati-hati ya, itu bisa kena denda juga soalnya. Pembayaran pajak sekarang juga makin gampang, bisa lewat bank, ATM, kantor pos, bahkan mobile banking. Jadi udah nggak ada alasan mager bayar pajak. Tapi pembayaran pajak tetap harus tepat waktu, karena kalau tidak ada denda sebesar 2% per bulannya. Selanjutnya ada sistem penghutang PBB, yang dimana dulu semua sistem penghutang PBB itu diurus oleh pemerintahan pusat, tapi sekarang PBPP 2 atau sektor pedesaan dan perkotaan semuanya diurus oleh pemerintah daerah. Tujuannya supaya pemerintah daerah sendiri itu punya pemasukan sendiri dan lebih dekat dengan masyarakat. Walaupun sistem penghutangnya sekarang sudah semakin modern, tapi masih sering banyak kesalahan yang sering terjadi, seperti tagihan ganda, data tanah yang salah, proses balik nama riba, dan sampai sekarang masyarakat belum terlalu paham dengan prosedur PBB. Jadi,
edukasi itu penting supaya tidak sering terjadi kesalahan. Kesimpulannya, PPP adalah pajak atas tanah dan bangunan yang memiliki manfaat ekonomi. Pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintahan pusat melalui SPPP dan sebagian diserahkan oleh pemerintah daerah. Walaupun masih sering terjadi kendala teknis, tetapi PPP mempunyai peran penting bagi pembangunan dan pendapatan daerah. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat menambah wawasan dari presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan.